warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim, makrifat, ura. Edisi siar langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah yang tidak berguru kepada guru rohani, alamat ruhnya akan tersesat atau gak bisa pulang. Banyak kita terjebak di rutinitas sampai kita ini nggak tahu apa tujuan di dalam kehidupanmu ini. Nah, siapakah dirimu? Dari mana asalmu dan kemanakah pulangmu nantinya? Karena terjebak rutinitas, kita nggak pernah mikir itu lagi. Yang terbaca dengan nalurimu adalah tujuan-tujuan jangka pendek. Gimana kamu caranya bisa kerja, ya betul ya? Bisa makan, bisa pulang lancar, anakmu bisa masuk sekolah. Itu tujuan-tujuan jangka pendek. Itu duniawi semua. Padahal tadi pertanyaan besarnya adalah siapakah dirimu? Dari mana engkau berasal? Apa tujuanmu di kehidupan ini? Dan kemanakah arahmu pulang nantinya? Gak pernah dipikirkan. Karena 4 ini tadi enggak mendarah daging, maka ini enggak dipakai acuan. Akhirnya banyak yang terjebak di rutinitas agama dan sebagainya, ritual, pekerjaan, rumah tangga, sosial masyarakat dan sebagainya. Sekalipun kau telah merasa beragama dengan misalkan Islam ya, dengan syahadatmu, sholatmu, zakat, puasa, hajimu. Lah ini loh untuk apa? Loh. Karena apa? Yang ini tidak kau pahami. Ya, sekali lagi ya. Siapakah, dari manakah engkau berasal? Kemudian kemanakah tujuanmu? Arahmu pulang setelah ini, dan satu lagi apa lagi? Lupa aku. Ya seperti itulah. Seperti itulah. Nah, karena ini enggak mendarah daging dan enggak pernah ada mengingatkan, sehingga orang hanya sepintas selalu menjalani kehidupan, tidak pernah punya kesadaran diri. Akhirnya sholat ya sholat, ini enggak tahu. Ya, kebesaran suara saya ya. Oh, ya, gimana? Oh, menyimak ya, mohon maaf ya. Jadi bekerja ya sebatas kerja, cari uang, betul ya? Tidak pernah mendarah daging bahwa di balik apa yang kita kerjakan ini ada tujuan besar semua jiwa. Kau itu siapa? Dari mana asalmu? Kemanakah tujuanmu? Dan pulangmu kemana? Kalau ini sudah mendarah daging, mestinya harusnya dengan sholatmu itu bisa mendekatkanmu kepada tujuanmu pulang. Nah, ternyata sholatmu hanya ritual kebiasaan biasa ya. Nggak ada tentang pengalaman Mi'raj, nggak ada, betul ya? Kemudian siapakah dirimu, nggak pernah kamu mengerti itu ya. Asal kau ini, mohon maaf ya, kebutuhan jasmanimu terpenuhi ya sudah. Punya rumah enak misalkan, makanan enak, pekerjaan enak, rumah tangga aman-aman saja, dan itu. Itu kan ini. Lah, apakah itu mewakili tujuan hidupmu? Tidak loh.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, enggak ada yang mengingatkan itu. Karena apa? Manusia sekarang telah terjebak di mindset panca indera. Jadi dia itu mengira yang manusia itu ini, bukan. Manusia awalnya adalah roh. Kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Kemudian diterangkan juga bahwa penciptaan manusia dan jin hanyalah untuk semata-mata beribadah dan menyembah. Loh, itu tok. Bukan sekedar hidup, rumah tangga, cari makan, cari rumah, cari status, cari kaya dan sebagainya. Ini bagian kecil dari ini tadi mestinya. Kalau orang arsitek tuh apa ya? Landscape gitu lah, gambaran besarnya itu apa? Bukan juga. Master plan. Nah, itu dia, teman saya dia ya. Dia orang Madura dia, makanya bahasanya master plan gitu. Jadi gitu ya. Master plan-nya itu atau cetak birunya ya. Ini enggak ditahu sama orang sekarang, sehingga mereka asal hidup, asal kerja, asal rumah tangga, asal ritual ibadah, tapi enggak tahu kemana arah kehidupanmu, cari makanmu, kemudian dan yang kau lakukan ibadahmu itu arahnya kemana enggak tahu dia. Kalau dia tahu prinsip ini, dia pasti mencari tahu di manakah jalannya, siapa gurunya, arahku harus kemana. Tapi kan nggak ada yang ingatkan, dan orang pada lupa semua. Asal cuan fulusmu oke, rumah tanggamu oke, statusmu bagus, kamu senang, nyaman, enak, sudah. Kamu hanya ngurusi urusan jasmani badan kasarmu. Padahal itu hanya sepintas lalu. Karena semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Sedangkan manusia yang aslinya yang roh, nah ini dia. Makanya di judul awal tadi kami sampaikan, yang tidak berguru kepada guru rohani, alamat rohmu nggak bisa pulang. Jika di alam kandungan kutipkan sebagian rohku, berarti roh manusia adalah bagian dari roh Allah. Konteksnya dalam hal ini antara roh dengan maha roh. Maka hubungan kita dengan maha roh tidak bisa dengan akal, tapi dengan roh. Lah akal itu hanya untuk dunia kok. Akal itu baru. Sedangkan maha roh, maha kodim. Roh punya sifat kodim. Masa yang baru menuju yang maha abadi? Tidak bisa. Nah, makanya kata Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang ngerti siapa dirinya nanti akan kenal siapa Tuhannya. Siapa sih kamu? Lah itu loh. Tapi sekarang udah nggak ada yang mikir itu lagi. Sholat aja sudah pede-pede semua, nggak kenal Tuhan, udah sholat. Yang nyuruh itu siapa? Tadi malam ya kita urai antara syariat dan syariat agama. Semua rasul nggak ada yang bersyariat agama awalnya. Yang nyuruh syariat agama siapa? Kurang ajar itu. Rasul Muhammad apakah beragama Nasrani waktu muda? Apakah beragama Yahudi? Apakah belajar kepada Rabi Yahudi? Kepada pendeta Nasrani? Baca Taurat? Baca Injil, Zabur? Enggak ada gitu kok. Itu Rasul Muhammad. Sekarang Rasul Isa. Apakah Rasul Isa beragama Yahudi? Belajar kepada Rabi Yahudi? Membaca Taurat, Zabur? Terus yang nyuruh kamu beragama sesuai dengan agama yang itu loh, siapa? Agama itu adanya setelah ketika kau bermula mengenal Allah, ma'rifatullah. Berarti penting mana? Antara beragama sama bertuhan? Bertuhan dulu. Kalau bertuhan otomatis beragama. Kalau beragama gak bertuhan sama dengan zong. Itu agama versi akalmu sendiri.
Nah, sekarang ini agama tanpa ada lihat metodologi semua orang-orang. Makanya tarekat bahkan dianggap bid'ah, betul ya? Oh, banyak itu. Wahabi, kuculuk-kuculuk gitu. Apa ya? Kuculuk. Wahabi goblok-goblok gitu loh ya. Wahabi. Nah, Wahabi apa Wahabi lupa saya. Oh, Wahabi. Ya semacam itulah. Sejenis babi ya. Ya keturunan ya seperti itulah Abu Lahab ya gitu. Setengah Abu Lahab, setengah babi ya, jadi babi. Ya ngeri-ngeri sedap lah ya. Nah, tarekat itu dianggap bid'ah karena apa? Nama-nama yang membesarkan tarekat, contohnya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, itu ada di zaman setelah jauh di bawahnya Nabi Muhammad berlindung. Bedakan ini ya. Kamu kan yang kau bahas kan namanya. Lah substansinya. Apakah itu di zaman setelah Nabi Muhammad, apakah di zaman Nabi Adam? Karena Nabi Adam pun ketika bertobat memakai wasilah akan Rasulullah Muhammad. Iya apa kan? Bahkan seorang Krishna pun menyebut Atman, guru cahaya. Bahkan seorang Siddhartha Gautama itu Hindu di zaman 6000 tahun sebelum Islam. Buddha di zaman 3000 tahun sebelum Islam sudah ada sebutan Atman, Buddha. Demikian juga Kapitayan, agama sebelum Hindu, sudah ada istilah guru sejati. Itu bukan manusia. Nah sekarang ini orang nggak mengakui mursyidnya. Padahal Nabi Muhammad menyebut di Al-Kahfi 17 bukan sebutan Rasulullah ya, tapi waliyam mursyida. Nabi mengakui kok loh. Kok kamu tiba-tiba kau anggap ini bid'ah? Cocot begitu loh. Tak rujak congor loh ya. Kalau di Surabaya itu nama ada rujak cingur. Tapi kayaknya rujak apa? Mulutnya cocotnya Wahabi, bikin aja rujak congor. Congor. Kalau cingur mulutnya sapi, bibirnya sapi, bibir gitu. Nah, kalau Wahabi ya congor. Sejenis rujak cingur tapi pakai mulut-mulut yang tukang fitnah itu. Yang goblok-goblok tapi sok pintar ceramah sana sini. Makanya ini Mr. TM sudah tampil ke permukaan. Nah, gitu ya. Nah, semisal aku biasa minum ini ya. Kemudian aku masuk ke sebuah kota. Ini menyebutnya es teh. Lah, orang sebelumnya di kota itu nggak tahu nama teh ya. Nama teh misalkan bahasa Inggrisnya apa itu? Iced tea. Ya. Saya ke Singapura itu bilang ini es teh ya. Dia bilang iced tea loh. Tapi ini sama nggak ini? Sama. Hanya masalah sebutan tenar saja kok bingung. Tarekat itu seluruh nabi, seluruh rasul pakai tarekat. Hanya kemudian populer di zaman Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kau kira itulah orang-orang menciptakan tarekat? Tidak. Apa sih isinya tarekat? Lihat matematika, lihat fisika. Tarekat adalah metodologi manusia menuju ma'rifatullah. Isinya adalah syarat rukun dan teknikal. 1. Baiat. 2. Teknik meditasi, semedi atau dzikrullah. 3. Suluk atau tapa berata. 4. Berabdi berbakti kepada misi ketuhanan. Saya tanya, Rasul mana yang nggak pakai ini? Saya tanya, Rasul mana yang nggak lewat baiat? Kalau kau kira baiat di zaman setelah Nabi Muhammad akal-akalannya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, apakah Nabi Isa nggak dibaptis? Cocot? Apakah Nabi Muhammad juga tidak dibaiat? Cocot? Pada hari itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya,
ditanamkanlah nur zikrullah ke dalam dirinya. Nah, kamu cuman beragama cuman moco, wes goblokmu kau tularkan orang. Orang banyak keliru gara-gara propagandamu. Itu wababi itu kurang ajar itu, brengsek mereka itu. Itu nggak mengakui. Jadi konsepnya itu semuanya itu memang bukan bikinan orang Islam. Itu apa? Propaganda orang agama lain menyusup ke dalam Islam, merusak Islam dari dalam. Dari dalamnya pakai paham itu, dan dari luarnya pakai paham garis keras. Sekarang Islam jadi brengsek itu nampak orang. Jadi dikira orang teroris, dikira orang goblok-goblok, itu nggak ilmiah. Kalau orang Islam anggapannya oh jalur dukun ini. Ya bakal. Kamu ke luar negeri, saya kan lama ya di Itali, di mana itu ya, di Australia, di mana-mana gitu. Sama Islam tuh sudah antipati a priori. Karena apa? Dianggapnya kita ini nggak ilmiah, dukun dan sebagainya. Orang yang bodoh-bodoh, terbelakang, kemudian keras orangnya. Padahal nggak seperti itu. Nah gitu kok banyak orang Indonesia kok ngikut sama paham begituan. Jadi keliru. Dirimu tuh bukan yang ini ya. Tadi di awal apa? Antara roh dengan maha roh. Lah ini apa? Ini roh apa jasmani? Jasmani. Antara roh dengan maha roh tadi, roh turun ke dunia menjadi manusia ini, dan maha roh menjadi rajanya manusia. Loh. Malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas. Lah kalau sekarang dia orang sekarang hampir semuanya ini nggak ada yang mengakui adanya Rasul min anfusikum, tidak ada yang mengakui adanya rajanya manusia. Ngiranya beragama beribadah bisa dengan caranya sendiri. Lewat mana? Mentok di thinking. Nah, thinking itu akal. Tidurnya sudah hilang ilmumu. Mana bisa nyebrang ke Malik Yaumiddin, langit akhirat tertinggi, mana bisa? Maka kalau Nabi SAW menyampaikan falam tajidalahu waliyam mursyida, bimbingan Allah itu lewat bimbingan mursyid. Lah kalau nggak dalam bimbingan Allah pasti dibimbing setan loh. Lah kan mesti kan kamu tuh kalau orang nalar berpikir sedikit aja ada otakmu, misalnya sebesar otak udang ya, misalkan otak udang loh ya. Kamu sudah kenal Allah enggak loh? Kalau enggak kenal ya cari tahu di mana gitu loh. Sholat asal begini, enggak tahu siapa yang kau sembah, menyembahmu bagaimana, siapa yang menyembah enggak ngerti, asal sholat. Kenyataannya kau nggak bisa mi'raj, tapi tenang-tenang saja kok. Lah kalau nggak bisa mi'raj berarti kau nggak naik gelombang. Nah kalau kau di dunia Tuhanmu di Malik Yaumiddin, kalau kamu nggak bisa masuk ke akhirat berarti kamu nggak sampai Tuhanmu toh, betul nggak? Maka mi'raj itu sebetulnya wajib, betul nggak? Bagi orang yang menuju makrifat. Pelan-pelan ya. Kamu di dunianya hitam ini loh ya. Kemampuanmu hanya kemampuan akalmu hanya sampai pada ujung kehidupanmu saja, betul nggak? Sampai sini mati, betul nggak? Lah Tuhanmu di sini loh. Kamu kan kena apa? Kena prank. Adanya kalimat Allah ada di mana-mana, betul nggak? Allah dekat, lebih dekat daripada urat lehermu, betul nggak? Lah kamu tahu pernah ketemu nggak? Tidak sesederhana itu. Itu kan akalmu. Akalmu bawa segelas, meskipun dituangi air hujan 5.000 tahun, deras minta ampun, dapatnya seberapa? Ya cuma seakalmu itu tok, goblok, iya gak? Kau itu maca Quran juga akalmu goblok. Akalmu relatif lah, Tuhanmu itu maha mutlak.
dapat apa? Cuman sebatas akalmu tok loh. Kena prank itu. Gak sesederhana itu artinya. Allah ada di mana-mana itu gelombangnya. Nah, tapi kalau gelombangnya nggak sama, jarakmu tak terhingga. Cek radio. Ya ini misalkan radio ya. Nah, kalau dari apa? Ya kita nasional ya, bilang RRI ya. Nah, kalau bilang Prambors kan mungkin di Bandung nggak ada ya. RRI, betul nggak frekuensi radio itu ada macam-macam? Ada AM, FM, SW, MW, itu frekuensi. Juga ada gelombang, betul ya? Lah gelombang Allah itu ada di radiomu, memang ada, lebih dekat itu di dalam dirimu kan, maka dekat. Lah tapi kalau gelombangnya nggak sama dengan gelombang yang kau setel di dalam dirimu, ketemu nggak gelombang Tuhan dalam dirimu? Tidak. Aku bilang gitu akhirnya kamera keliru aku ini sini. Kena prank aku, kena apa? Kipas angin, alamak, malu akunya. Ya, tengok ya. Kau ngira kan Allah lebih berhambar timbang urat leher. Kita cek logika. Cek ya. Radio. Di dalam radio ada banyak frekuensi, betul ya? Ada banyak gelombang. Kalau kau mau setel, misalkan Hard Rock FM. FM berarti ada di frekuensi modulation, betul nggak? Kau cari di AM ketemu nggak? Enggak. Demikian juga di SW nggak ketemu. Demikian juga gelombangnya, betul ya? Nah, sekalipun itu Hard Rock FM itu ada di dalam radio ini, kan itu sudah pasti ada di radiomu. Tapi kalau kau nggak tune on atau tune in di gelombang dan frekuensi itu, muncul nggak radio Hard Rock FM di radiomu? Tak sawat iki kayak pokoknya. Ya bakal loh. Angger dikena omongan ngono kuwi. Iku lho nek utekmu sebesar apa otak udang gitu. Jangan samakan dengan Mr. TM yang brilian baik hati dan tidak sombong. Ya gak level bro. Tadi ya kalau kamu relatifmu cuma segelas, meskipun dihujani hujan deras 5.000 tahun, kamu cuma dapat segelas. Maka jangan pakai akal membaca Quran. Bisa dipahami ya? Nah, tadi ya Hard Rock FM dekat nggak dengan radiomu? Tapi karena ketemu gelombangnya, nggak ketemu frekuensinya, sampai munyeng pun nggak ketemu, betul nggak? Kalau kau frekuensinya rendah relatif, sedangkan Allah frekuensinya maha tinggi dan gelombang mutlak, maka gak akan ketemu meskipun kau cari sekalipun, nggak terbaca. Lihat ya, kalau kau kemampuanmu membaca panca inderamu hanya sebatas batas sonik, maka ada dimensi bunyi ultrasonik. Itu ada bunyinya tapi tidak bisa kau dengar. Keliru, maaf ya. Tadi mestinya bukan mata tapi pendengaran ya. Ultrasonik itu tidak bisa kau dengar, betul nggak? Kenapa? Dimensinya beda, gelombangnya beda. Ada tapi nggak mungkin bisa kau dengar. Tuhan pun begitu. Mana mungkin akalmu bisa membaca gelombang Tuhan yang maha tak terhingga? Betul? Sedangkan akalmu saja masuk ke akhirat sudah lumpuh, betul nggak? Ada nggak orang mati kemudian apa? Dia masih hidup di dalam kematian, tapi sudah mati? Nggak ada. Tidur saja hilang, sadari sudah hilang semua dunianya, betul ya? Apalagi mau sampai kepada Malik Yaumiddin. Nah, hati-hati ya. Kalau nggak percaya, itu lihat di YouTube ya. Itu ada frekuensi beberapa orang itu saat mati, orang jasmaninya mati, tapi di dalamnya itu bangun. Entah itu masalah orang itu bilang itu sukma kayak atau apa kayak, bodoh amat, kita nggak pandai teori. Nah, karena kita nggak pernah sekolah. Itu kan orang pandai sekolah. Sukma tak bilang kambing pun bisa jadi, aku yang kasih nama, betul nggak? Kita nggak ribut di teori. Entah itu sukma, entah itu jiwa, bodoh amat. Ya, yang penting tahu.
Kalau masalah nama kita bisa kasih nama sendiri, betul nggak? Nah, ternyata matinya manusia itu ternyata bangkitnya dia ke alam lain, betul apa enggak? Nah, itu ada sebagian yang terbaca dengan CCTV, tapi ada banyak yang tidak terbaca. Intinya, kematianmu jika tidak bisa punya alat untuk menembus akhirat, maka kau hanya ada di lingkaran siklus kehidupan. Waktumu dari 0 sampai 2400 sama dengan 0000 lagi. Nggak pernah bisa menembus 00 aksen. Nah, kalau yang main aksen itu yang bisa tembus double aksen, triple aksen, sampai unlimited aksen. Nah, kalau kamu ya nggak punya alat untuk menembus akhirat, nggak ketemu guru rohani. Guru rohani itu berarti guru di alam rohani, betul nggak? Juga guru untuk rohanimu, betul nggak? Lah kamu sekarang ini ada di alam akal apa alam rohani? Dua-duanya. Kalau yang sudah bayar dua-duanya ya. Tapi kalau monyet-monyet itu nggak tahu itu. Monyet-monyet itu nggak tahu. Karena kasih tahu susah. Padahal saya itu ngomong bahasa manusia ya, susah dipahami. Apa susah dipahami gak nih? Tidak. Bisa dimengerti? Bisa. Tapi bagi orang lain, gak paham dia. Hei, kamu tuh bukan ini. Lihat ya, roh itu nggak berjenis kelamin, betul nggak? Tahu-tahu pelutut loh, kamu jadi manusia laki-laki, perempuan. Ada yang body besar kayak gini, six pack kayak gini. Ada yang mutan, ada yang apa-apa itu. Ya. Nah, roh sendiri loh nggak berjenis kelamin, nggak teridentifikasi, nggak terdeskripsi. Tiba-tiba ke dunia menjadi kena undang-undang panca indera, terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Berarti ini cuman kamuflase. Ini hanyalah penjara jasmanimu saja. Mestinya roh itu kau bebaskan dahulu. Tapi akal nggak mungkin bisa membebaskan rohmu. Oh, dimensi roh lebih tinggi daripada akal. Maka akalmu mestinya cari guru rohani. Barulah guru rohani itulah yang nanti akan membimbingmu, membebaskan rohmu itu sendiri. Dan roh nggak sembarang roh loh ya. Roh pun belum bisa pulang. Lihat di Al-Waqiah 9. Tidak akan kau bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh-roh yang disucikan loh. Karena rohmu begitu masuk ke dunia itu kan ibarat balon tertutup kabut, terpenjara kabut, terikat itu. Kalau balon meskipun ringannya mestinya bisa naik ya, karena ada argon atau helium atau karbit. Kalau diikat dengan kursi, betul ya? Kalau diikat dengan meja, bisa terbang ke langit ya balonnya itu? Itulah dibersihkan dulu. Nah, dari ikatan-ikatan penjara duniamu. Barulah balon itu naik. Lah itu loh. Barulah roh itu mi'raj. Sederhana gitu dah. Sederhana nggak ini? Sederhana. Lah kalau rohmu masih terikat dengan hukum undang-undang gravitasi dunia, sampai dobol ke arah mi'raj itu enggak? Blok goblok. Loh, tambah kayak munyuk ngono maneh. Iki forum manusia, bukan forumnya munyuk-munyuk gitu. Alamak. Jadilah manusia sedikit, ya pakailah otakmu sedikit ya. Oh, gampang tuh. Saya tanya sekarang, jawab yang keras ya. Apakah akalmu bisa membebaskan roh? Tidak. Ya gak mungkin loh, karena dimensi rohmu lebih tinggi daripada akalmu. Maka tugasnya akal adalah belum ngomong dulu, masih gini-gini dulu, belum ngomong ini. Oh, dasar mutan. Jadi akalmu timbangan ya. Apakah uren-uren briliannya Mr. TM ini masuk akal? Nah, tugasnya akalmu adalah menimbang, menganalisa, mengukur mana yang masuk akal dan tidak, mana yang baik dan tidak. Masih ngukur itu.
Nah kalau ternyata kau ibadahmu sudah nggak mungkin bisa mi'raj, nggak mungkin bisa kenal Allah Ta'ala, maka akalmu harus mencari agar ruhmu bisa terbebas. Maka akalmu harus mencari guru rohani. Al-Kahfi 17. At-Taubah 128. Cocot. Lha iku lho nabimu rasulmu sendiri ngasih tahu itu. Lah kowe kok moco ya gak gelem praktek. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jelas tuh. Guru rohani itu bukan manusia. Roh itu di alam cahaya. Maka guru rohani adalah guru cahaya. Tapi masuk ke dunia semuanya menjadi wujud. Roh menjadi manusia. Guru roh menjadi guru manusia atau rajanya manusia. Sedangkan Tuhannya manusia menjadi sesembahannya manusia. Ilahin nas. Kenapa kok disejarkan? Kul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Loh. Rupanya apa? Manusia. Loh. Lah kamu kan alergi gitu. Nah, contohnya laisa kamisli sayun. Kau baca dengan dengkul. Ini bukan akal lagi dengkul. Mereka nggak punya akal kok. Loh, ya. Jika Allah tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah bisa terlintas dari banyak makhluk, maka jangan kau kira-kira, jangan kau bayangkan. Itu ada sistemnya. Maka lewatlah sistem. Allah sendiri bilang kan, menerangkan dirinya ya lewat rasulnya ya. Sifat 20 yang pertama sifatnya adalah wujud. Nah, sifatnya wujud berarti kau kenali dia di dunia lewat wujudnya. Bukan dianya loh ya, masih wujudnya loh, sifat wujudnya. Sering kami sampaikan tapi mereka tetap gak ngerti. Presiden ada wujudnya enggak ada. Tapi kalau presiden menempati manusia, maka wujudnya presiden sama dengan wujud manusianya, betul enggak? Lah gampang toh. Yang mati presidennya apa manusianya? Tapi kalau menempati manusia, wujudnya presiden sama enggak dengan wujudnya manusianya? Sifatnya sama enggak? Wujudnya sama enggak? Ngomongnya sama enggak? Lah gampang toh. Kok bingungi perkara laisa kami disayun? Maka kau kira sifat Allah yang wujud itu fiktif, ya enggak? Kan orang mengira itu. Allah kok ada wujudnya? Tak ketak dasmu gitu. Jelas-jelas ono sifat 20 itu sifat utamanya itu. Tidak campurkan itu. Ada wujud. Allah wujud kita kok. Lu jelas kan lu? Gak percaya. Kalau kau ngaku Islam, pertama rukun Islam pertama itu apa? Lah apa itu? Lah apa itu yang kau saksikan? Yang kau saksikan itu apanya? Baunya apa? Suaranya itu apa? Goblok. Aku bersaksi baunya kentut. Masa gitu? Ya. Aku bersaksi rasanya teh. Masa gitu? Lah bersaksi itu apanya? Loh, iki arek TK Bandung yang ngerti kabeh. TK Jakarta ngerti kabeh. Lah kon kok budek. Ya budek ya. Budeng itu jenis munyuk ya. Ya iya gitu. Udah nggak usah protes dong, beneran gitu kok. Saya ini ngomong sama manusia yang terbatas. Tapi kalau orang nggak paham memang sekelas munyuk itu. Oh bahasa gampang sekali kok. Saya ini biasa ya ngasih kuliah kepada manusia, mudah dipahami. Tapi kalau munyuk tak jelasin susah dia ngomong sama saya itu. Tak kasih tahu 1+1 apa nggak ngerti dia. Karena kelasnya apa? Baru oh munyuk tak kira manusia. Saya salah dakwah ini. Paham gak itu ya? Jadi tadi ya menggugurkan Allah lebih berhambar daripadamu timbang orang leher. Tahu kan sekarang kan? Tidak segampang itu.
Juga tentang tadi itu apa tadi? Barusan tadi? Laisa kamitslihi syai'un ya. Loh. Makanya lewat sifat wujud yang pasti tadi yaitu lewat Rasul. Gak boleh kau kira-kira. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Kau mengira ada pada si ini. Ya jangan loh, gampang. Siapakah Rasul min anfusikum? Jelas ya, kalau ngomongin ilmiah gampang. Mencari itu siapa? Gampang. Itu gurunya Mr. Sam. Nggak percaya? Sederhana. Kalimat Nabi, al ulama warasatul anbiya. Betul? Betul. Jika ada seorang ya, saya misalkan punya tanah 1 hektar, tak wariskan kepada Bang Manar misalkan, maka dia punya nggak tanah 1 hektar tadi? Punya. Bang Manar diwariskan kepada Bang Bimo, maka Bang Bimo punya nggak tanah 1 hektar tadi? Punya. Sederhana gitu dah. Artinya apa? Carilah estafet yang saling waris mewariskan. Ada estafet, nah itu ada di baliknya tarekat yang waris tegak lurus yang mutlak. Itu gini loh. Air diwadahi gelas wujudnya dipindah mangkok wujudnya jadi, dipindah botol wujudnya jadi, dipindah kendi, dipindah cibuk. Saya tanya, airnya sama nggak? Loh, gampang toh? Maka Rasulun min anfusikum adalah ahli waris yang tegak lurus dari Rasulullah Muhammad. Loh, gampang toh? Loh, gampang lo jelas noe. Iya nggak? Loh, gampang loh. Hanya saja kowe gak ngerti karena apa, kowe gak berguru, gak ketemu guru iku, makanya baulet kan tuh hansip. Gak metu-metu, tut. Kini pakai sabuk, keluar dia pakai sepatu hansip diikat lagi panjang, gak bisa keluar. Entutmu gak bisa keluar ya. Bulet, pikiran bulet. Gampang ya? Al ulama warasatul anbiya. Yang ngomong itu siapa? Nabi loh, gampang toh? Walaupun nggak lagi disebut nabi, nggak lagi disebut rasul, tapi ada ulama waris. Isinya sama nggak dengan isinya nabi? Sama. Isinya di gelas ini sama nggak? Kalau dipindah ke botol, isinya yang di gelas ini sama isinya di botol ini sama nggak? Sama nggak dengan isinya kendi tadi? Loh, gampang itu. Lah guru jasmani apa guru rohani? Guru rohani, maka rohaninya sama. Jasmaninya beda nggak jasmaninya? Beda. Tetap berlaku min anfusikum. Wujudnya sama nggak wujudnya? Beda wujudnya. Zahirnya sama nggak zahirnya? Beda. Lah isinya? Loh, bener ya? 100% untuk yang pintar-pintar. Kalau yang lainnya bodoh-bodoh ya. Gampang toh? Lah, saya kita takoni. Ini kan jasmanimu, badan kasar. Software internalnya pembaca gelombang namanya akal. Hardware-nya pembaca virtual namanya panca indera. Ini baru diadakan, dulu nggak ada. Apakah jasmanimu dulu ada? Akalmu dulu ada? Tidak. Dulu diadakan, maka nanti ditiadakan. Itu sangat fata morgana atau sepintas lalu. Lah yang aslimu adalah roh loh. Betul? Nah, makanya sangat cocok gak kalau yang saya sampaikan, kalau orang nggak ketemu guru rohani, nggak berguru pada guru rohani, maka alamat rohmu pasti sesat. Nah, kamu kan mengira kehidupanmu hanya selesai di dunia ini toh, ya betul ya? Ngira kan gitu ya? Ya tidaklah. Roh ada matinya enggak? Yang mati yang bernyawa, betul enggak? Saya tanya, apakah kau ada request dengan nasibmu sekarang? Waktu sebelum lahir? Lahirmu kenapa kok jadi apa? Jadi seorang konglomerat kayak mutan gitu, kayak body six pack kayak Bang Manar gini, gitu? Ya, apakah dulu request? Tidak bisa request, betul ya? Karena itu terikat sistemik, betul ya? Auto. Berarti apa? Semua kelahiran itu tidak
dipengaruhi oleh akalmu, betul ya? Tapi itu auto dengan karmamu dahulu, atau yang kata Nabi, catatan amalmu di lauh mahfuz, membentuk wujudmu, membentuk virtual duniamu, membentuk nasibmu, membentuk rezekimu, jodohmu, matimu dan sebagainya. Makanya ada perhitungan qada dan qadar. Tapi setiap kelahiran portal ya selalu suci 0,0,0,0, betul ya? Anak bajingan sama anak ulama sama nggak itu? Sama. Kalau bapak emaknya, mohon maaf ya, berhubungan terlarang, misalkan ngentu sampai hamil punya anak, saya tanya, yang dosa orang tuanya apa anaknya? Orang tuanya. Si anak ngerti apa-apa, betul nggak? Tapi anak itu terlahir jadi orang tua kayak gitu, dia pun ada ikatan karmanya. Nah, maka saya tanya, jika kematianmu kau nggak bisa request, maka kelahiranmu pun nggak bisa request. Makanya jodoh, mati, rizki tidak bisa request, itu sudah ketetapan azali Allah Ta'ala. Berarti jika roh nggak pernah mati, sementara ini mau mati, berarti kau kalau nggak bisa naik ke dimensi akhirat, masuk ke dimensi rohmu, kau kan hanya di alam akal sekarang. Nah, bukan yang ini sudah pintar-pintar semua, ini bolos-bolos saya semua ini. Maka begitu akalmu lumpuh terhenti di kematian, akan masuk ke dimensi lain berupa kelahiran. Tapi sebelum terlahir ke dunia, jiwamu akan ada masa terjebak di tengah-tengah. Tidak naik ke langit juga tidak terima bumi. Ngambang sampai ada orang tua, bapak ibu yang kemudian melahirkanmu ke dunia kembali. Nah, jadi jangan enak-enak ya. Kalau rohmu nggak bisa pulang sekarang, oh alamat kau lahir kembali. Kalau kelahiranmu sama-sama manusia ternyata tidak bisa request, betul ya? Dan sama-sama titik zero 0,0,0,0, saya tanya, apakah anaknya jin pernah request jadi anak jin? Anaknya anjing pernah request jadi anak anjing? Anak manusia pernah request jadi anak manusia? Berarti kelahiran semua wujud di dunia adalah karmanya sendiri. Kalau rohmu nggak bisa naik kelas, nggak bisa pulang, jika rohmu malah turun kelas, maka alamat terjadilah apa yang disampaikan di dalam Quran. Kutukan manusia menjadi anjing, babi, dan kera. Atau juga kayu, besi, dan batu. Betul ya? Karena di dunia ini diperuntukkan orang berakal, maka pikiran gak perlu disebut ada kecoa, ada cecek, ada kucing. Semua wujud hewan pun sebetulnya roh yang terjebak di wujud di dunianya ini. Diwakili 3 itu berarti semua hewan pun sebetulnya roh yang terjebak, yang nggak bisa naik kelas malah turun kelas menjadi binatang. Demikian juga bendawi, nabati, makanya ada manusiawi, hewani, nabati, bendawi. Paham kau sekarang? Kamu hanya mengejar sesuatu yang fata morgana di sini, cari uang, cari rumah, cari mobil, cari pasangan, cari jabatan. Kenapa kau nggak berpikir yang 4 tadi? Siapakah dirimu? Dari mana kau berasal? Kemana tujuanmu? Dan arah pulangmu tadi. Kalau kau mendasari ini, pasti kau akan berpikir lebih jauh lagi. Tidak hanya sekedar cari uang. Cari uang ini untuk apa nanti uangku ini? Betul nggak? Kalau aku ibadah, misalkan sholat ini, apakah telah membuatku mendekat kepada tujuan hidupku? Betul nggak? Ini sudah terpisah ya. Ini sudah akal semua. Ini yang banyak orang yang
sudah nggak tahu lagi. Makanya awalnya kau adalah roh dan Allah adalah maha roh. Di tengah-tengah itu masih ada guru roh. Kan gitu gampangnya. Guru roh adalah nurnya Allah sendiri. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. 3 gelombang. Nur Allah, nur malaikat Jibril dan nur Muhammad. Itulah alif lam mim, itulah mursyid. Mursyid itu bukan Allah. Mursyid juga bukan Rasulullah, tapi Allah, Rasulullah dan malaikat Jibril ada di baliknya gurumu itu. Nah, guru rohani tentu di dunia ini, kita ngomong di dunia ya, tentu ada wujud jasmaninya. Sama seperti kau roh, ada wujud jasmanimu, betul ya? Wujud rohmu di dunia ini ditahu sama dengan wujud jasmanimu di dunia loh ya. Kita nggak ngomong di akhirat. Kalau di akhirat nggak ada wujudnya dan sebagainya. Nah, bahkan Tuhan pun di dunia membawa sifat wujud loh, sebagai rajanya manusia. Yang itu wasilahnya ada yang membawa, yaitu seorang utusan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka setelah syahadat tadi kau saksikan, barulah kau bisa praktek sholat. Ini wajahtu wajhiyah, betul? Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya, atau wajah yang menciptakan langit dan bumi. Lah kalau kamu nggak ngerti wujudnya, ini bagaimana kira-kira? Bukan menyembah loh ya. Menghadap berkiblat itu bukan menyembah. Ngiblatmu ke Ka'bah, apa kau diajari menyembah Ka'bah? Enggak. Jadi demikian ya. Kabarnya alhamdulillah kita telah ketemu dengan guru rohani. Telah berbayat kepada guru rohani. Gak usah dipikirkan yang jelek-jelek, gak penting, gak usah, fokus saja diri sendiri ya. Yang penting bahagia, mengarungi dunia ini dengan keteguhan, fokus kepada tujuan, bahwa tujuan semua jiwa adalah pulang kepada maha jiwa, tujuan semua roh adalah pulang kepada roh maha roh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita nggak usah mikir-kiri ya, munyuk gak perlu jarnos. Baba lo mereka gak mau ngaji gak apa-apa, tambah seneng gak boleh ngeramut temen-temen ya. Happy. Mudah-mudahan kamu semua gak usah ikut ngaji, gak usah ikut belajar sini, gak usah cari guru rohani, mending enak sesat banyak itu gitu. Lah kalau semuanya masuk surga, siapa yang jadi nerakanya? Kami butuh kau ya, supaya jadi di neraka itu ya, supaya kita enak, enjoy, asik ya. Makasih ya, makasih. Karena kau sudah menyiapkan menjadi kayu bakar neraka, ya betul ya. Kita doakan mereka tetap istiqomah ya. Orang bodoh kasih tahu nggak ngerti-ngerti ya, itulah otaknya, otak di mana itu ya. Saya cari nggak ada otaknya mereka ini. Jadi benar ya, paham ya? Kau adalah roh. Jangan silap sama apa yang zahir ini, wujud ini enggak. Ini karena kita di dunia menjadi berwujud. Allah pun masuk ke dunia menjadi ada sifat wujudnya. Jangan terkecoh dengan laisa kamitslihi syai'un. Jangan terkecoh dengan akrob. Apa itu bahasa Arabnya? Aku lebih berhamba daripadamu timbang urat leher. Korib. Anak aneh, ente unta. Ya, saya cuma bisa bahasa Arab itu toh. Anak aneh, ente unta. Ya demikian ya. Ngeri-ngeri sedap. Ini ada pasukan dari Bandung datang, dari Jakarta, dari Purbalingga, itu Sawangan. Ini Sunter. Kalau Pak Dikin dari mana? Tangerang. Nanti dari Bali, Tegal datang, Jepara besok. Kesini mereka mau ketemu Mr. CM yang
brilliant, baik hati dan tidak sombong. Ya. Dibilang orang saya ini Hindu, Buddha, Kristen, sakarepmu. Oh, sakarepmu. Perkara merek kok ya toh. Kamu bilang, nah saking parahnya saya dikira ini mengajarkan agama baru. Ya Allah. Sampai kayak gitu kan apa? Saking jauhnya mereka menyimpang sampai ini loh dianggap asing. Kalimat saya sederhana sebetulnya, semua sederhana. Semua harus lewat metodologi dan metodologi harus lewat Rasul min anfusikum. Itu tok loh. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah bahas teori, hanya membahas metodologi. Lah kalimat yang disampaikan Nabi Isa, Rasul Muhammad semua sama. Tidak akan kau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku loh. Jelas toh? Tidak akan kau sampai kepada Allah lewat metodologi yang dibawa oleh waliya mursyida atau Rasul min anfusikum. Jelas toh? Bahkan saking parahnya kuntilanak berbaju begitu kau kira Bunda Maria. Gendeng ini. Ya enggak? Jin Randu kau kira Syekh Siti Jenar. Iya enggak lo? Aduh. Gendruwo kau kira malaikat Jibril. Aku ketemu malaikat Jibril. Beblok. Tekan ndi kok iki? Jurusanmu tekan ndi, ilmumu apa kok sampai ketemu? Oni ngaku gimi ketemu Rasulullah. Kenalmu sambunganmu tekan ndi kira-kira? Asal ketemu Rasulullah. Yalah. Nalar dipakai. Makanya ilmiun baru wa amaliyun. Lah kalau gak ilmiah mesti. Nah, jin itu kan hologram ya. Virtualnya bisa berubah-berubah, betul nggak? Bisa jadi manusia cantik, ternyata mukanya bosok, itu, ya makanya. Itu alam khayalita atau fiktifta, bukan realita kenyataan. Makanya jangan pernah kita tenggelam di fenomena atau khayalan-khayalan seperti itu. Ambil yang nyata-nyata saja. Gak usah ngurus yang gitu-gituan. Dari ujung ke ujung nanti ketemu kenyataan ya. Ma'rifat itu kenyataan. Bahkan kubur pun kau rasakan seperti dunia, kenyataan. Rasanya sama seperti dunia. Barza pun kenyataan. Surga pun kenyataan, neraka pun kenyataan. Enggak ada khayalita. Kalau sudah main khayal-khayal itu sudah biasanya sudah bengkok ke permainan jin-jin gitu. Jin itu kan gitu. Jin Randu ngakunya aku Syekh Siti Jenar. Lah orang yang bodoh-bodoh gitu seneng guys, asal keramat, asal sakti. 4 tadi ya. Siapakah kau? Nah, lupa ngomong apa tadi? Tujuanmu? Dari mana asalmu dan kemanakah kau pulang nanti? Akhirnya apa? Yang kau kerjakan di dunia ini jadi tahu arahnya kemana. Lah kalau apa tadi namanya apa? Bahasa Inggris tadi apa tadi? Wah iya, master plan atau blueprint atau apa? Landscape atau apa seperti itulah ya, seperti itulah. Maklum kita bukan orang sana. Saya pun nggak ke Inggris-Inggrisan. Saya juga nggak ke Arab-Araban. Saya orang Jawa ya. Oke guys. Duh, tadi kok nggak pas ini. Jadi ngeri-ngeri sedap ya dakwahnya Ustaz CM ya. Karena terlalu pintar ini. Jadi meskipun saya goblok-goblokan orang, tapi tetap dicari orang banyak ya. Ngeri-ngeri sedap. Kalau nggak terkena gelombang yang dahsyat ini nggak mungkin datang nih. Orang-orang pada punya urusan semua di rumah masing-masing. Datang berbondong-bondong ke sini. Tertarik dengan medan magnetnya Mr. TM. Kalau kata guru kami, kalau bikin semut datang gampang, tabur saja gula, semutnya pasti datang. Nah, itu dia. Guru kami kebetulan ya zahirnya adalah seorang profesor, doktor, kimiawan nuklir, jenderal, konsultan dari banyak agama,
kemudian ya seperti itulah, kaya, intelek, cendekiawan dan sebagainya. Nah, itu guru saya. Ada lagi guru saya yang melanjutkan, yang tidak saya sebut namanya juga. Ada lagi guru saya, tapi isinya adalah gelombang yang sama, isinya sama. Makanya saya nggak pusing antara isi yang di dalamnya guru saya dengan isi yang di dalamnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Siddhartha Gautama, guru Krishna dan sebagainya. Makanya bisa menerangkan metodologi agama dengan terang benderang dan logis tinggi. Karena kami orang eksak ya, jadi bisa menerangkan dengan bahasa ilmu pasti, dengan analog-analog yang masuk akal. Ya kayak tadi, akalmu tuh segini. Sekalipun kau dihujani 5.000 tahun hujan deras, tetap dapatnya segini loh, kayak gini gampang. Maka jangan pakai akalmu untuk beragama, nggak akan bisa ngerti kamu tuh. Mesti pakai roh, dan roh itu mesti melewati kematian atau mutu kebelantamu mutu. Nah, kalau kamu nggak ketemu guru rohani, nggak bisa nembus. Rohmu nggak akan bisa pulang. Demikian ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Kebangkitan tasawuf ya. Ini pada datang mau suluk di Lamongan City. Nanti ada yang dari Bali, Tegal, terus Gresik, Surabaya dan sebagainya. Ya demikianlah. Jadi dari dulu metodologi agama itu lewat baiat, semedi atau meditasi atau teknik zikir, suluk atau tapa berata, dan berabdi berbakti mengemban visi misi ketuhanan. Ini ada di baliknya tarekatullah. Tapi bukan tarekat yang itu ya. Jangan loh ya. Jangan, itu bukannya. Jangan bikin malu saya lah ya. Malu saya kalau ngomong tarekat tapi kok kayak gitu ya. Ada baiat online. Lama. Aduh. Ada baiat online. Baiat jarak jauh. Lama. Gratis ongkir kayak Shopee. Aduh. Jangan bilang baiat. Kalau ilmu-ilmuwan boleh. Karena kan ada itu ilmuwan magic-magican itu dari jauh transfer energi. Itu enggak apa-apa. Kalau baiat online bikin geli aja dengernya itu. Kalau misalkan ya transfer energi jarak jauh lewat ilmu dukun-dukunan gitu ya wajar. Yang sana kirim energinya, yang sana kirim cuannya, kan gitu ya. Sama-sama begitu. Lah kalau dikenalkan dengan bahasa baiat loh, akhirnya apa? Baiat yang aslinya yang rusak, betul nggak? Gara-gara yang praktek yang tembre-tembre kayak gitu, akhirnya apa? Yang asli nggak dikenal. Mursyid yang asli ya begitu. Gara-gara banyak mursyid-mursyid yang kayak gitu-gitulah. Akhirnya mursyid ada 200-an mursyid, itu mending mursyid jadi tim voli. Ada berapa klub voli itu? Kalau 200 bagi 6 ada berapa itu? Coba 200. Coba ya. 33. Nah, kan lumayan itu dari 33 klub voli. Nanti yang juara pertama dapat kulkas gitu. Nah, 2 dapat mesin cuci. Kan gitu. Mursyid kok jadi banyak kayak gitu, gimana ceritanya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulum seorang. Kalau kau nggak ngaku seorang ya hapusin saja ayatmu itu, betul nggak? Kamu tuh mesti berpatokan kepada Quran loh. Kalau tiba-tiba mursyid jadi banyak itu gimana ceritanya? Ada tuh tarekat, ada yang mursyid bagian barat, mursyid bagian tengah, mursyid bagian. Ada gini, bang ini gini mau saya mau belajar makrifat. Terus apa? Oh iya, tapi nggak boleh nanya, saya bilang gitu. Bang, saya di kota ini, ada nggak mursyid terdekat dengan sini? Memangnya golek angkot lah itu. Mursyid kau mikir angkot, carilah misalkan terminal busway yang dekat sini, betul nggak lo? Bahasa Arabnya jancuk ya, itu betul ya. Ndasmu krewak lo ya.
Oh, gendeng gue. Oke guys, ngeri-ngeri sedap. Just kidding. Are you doing? Tapi kita glowing. Aura-aura itu glowing. Oke. Suksma, puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.